Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Santoso. Kita angkat pujian yang ketiga, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari kita nyanyikan baiknya yang berbahasa Indo dan bahasa Inggris. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lord, are my strength, my shield. To you alone let my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Kepada Kodan dipersilakan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan untuk persekutuan yang hari ini kita sama-sama jalankan bersama, dan kita juga perlu untuk mendukung di dalam doa khususnya untuk pemerintah Indonesia yang hari ini sudah memberikan update konfirmasi bahwa yang terkonfirmasi untuk kena COVID-19 terkena akan wabah dan juga terkena akan satu virus ini adalah 7.775, yang dirawat 6.168, yang meninggal 647, dan yang sembuh 960. Ini adalah satu progres yang di satu sisi baik karena yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal, tapi satu sisi yang lain terus penambahan demi penambahan ratusan orang khususnya yang terkonfirmasi terjangkit akan wabah ini. Dan kita perlu untuk membawa setiap kondisi ini di dalam doa kita masing-masing, karena kita tidak tahu apakah di dalam setiap yang terkonfirmasi ini akan meninggal lagi, dan meninggal lagi, dan meninggal lagi. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui doa-doa kita, bila Tuhan juga mengajarkan kita untuk bagaimana senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita dalam 1 bulan ini, di mana kita percaya bahwa di dalam hidup ini kita percaya ada yang namanya pengharapan. Dan pengharapan bukan diberikan oleh manusia, bukan diberikan oleh pemerintah, pengharapan bukan diberikan oleh setan, tetapi pemberian Tuhan sajalah yang dapat memberikan pengharapan yang sejati. Dan pengharapan yang sejati hanya dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui akan setiap apa yang menjadi karya kebesarannya, sehingga dia datang ke dalam dunia, memberikan pengharapan bagi kita, dan menjanjikan hidup kekal, memberikan tubuh kemuliaan, dan hari ini kita akan membahas tentang kedatangan Kristus yang adalah pengharapan bagi setiap orang percaya. Maka sebelum kita akan mulai, kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan pengharapan bagi kami, yang seringkali kami terbutakan karena begitu banyak akan problem-problem di dalam dunia ini, yang membuat kami tidak bisa dengan jelas melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah genapi, dan biarlah kami dapat dengan kesadaran hati, khususnya pada saat kami merenungkan firman Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk dapat mencerna
setiap apa yang menjadi pengharapan yang kekal itu, yang sudah dianugerahkan, yang akan tiba waktunya untuk kami. Biarlah kami semuanya dapat dengan iman menjalankan setiap apa yang menjadi kehidupan kami, kehidupan beriman kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang pakai kami semua pada hari ini, khususnya yang bersekutu bersama-sama dari berbagai macam tempat. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang masih belum sempat, khususnya karena mereka yang ada kelas online, maupun juga mereka yang masih dalam perjalanan pulang kerja, dan setiap mereka yang masih berhalangan. Kami berdoa kepada Tuhan, bila Engkau yang juga masih memberikan akan urgensi di dalam diri mereka masing-masing, untuk mereka tetap mau dipimpin oleh firman Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan bila Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya di dalam hidup kami, karena tanpa karya Tuhan, setiap karya hidup kami adalah karya yang fana. Maka kami mohon, bila Engkau sendiri yang berbelas kasihan kepada kami, untuk kami terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu the hope of the glorious appearing of Christ, yaitu pengharapan yang mulia di dalam kedatangan Kristus. Saudara, kedatangan Kristus adalah pengharapan di mana kemuliaan Allah datang kepada setiap orang percaya. Dan itu adalah satu janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang percaya, bahwa kedatangannya akan memberikan akan pengharapan. Pertanyaannya adalah, mengapa kedatangan Kristus adalah pengharapan? Kenapa kedatangan Kristus justru memberikan good news? Dan kenapa kedatangan Kristus justru memberikan berita sukacita, khususnya bagi orang percaya? Sebelum saya akan mulai, saya akan minta dua rekan kita coba untuk memberikan tanggapan. Menurut saudara, mengapa kedatangan Kristus adalah sebuah pengharapan bagi kita? Mengapa kedatangan Kristus adalah sebuah good news dan sebuah berita sukacita, khususnya dalam kehidupan orang percaya? Saya minta dua rekan kita sharing sedikit. Saya minta pertama adalah Deborah dari Xiamen untuk coba sharing sedikit. Menurut kamu, mengapa kedatangan Kristus bagi orang percaya adalah sebuah pengharapan? Kedua, saya minta untuk satu rekan kita, yaitu Saudara Agus dari Shanghai, untuk juga kasih tanggapan dan juga kasih sharing. Oke, Deborah yang ada di Xiamen, silakan. Menurut kamu, mengapa kedatangan Kristus adalah pengharapan bagi orang percaya? Kalau menurut aku sih, karena Tuhan kan sudah memberikan janji kepada manusia, kepada kita semua orang percaya, tentang keselamatan. Ya. Dan itu menurut aku sih good news-nya sih, karena kalau Tuhan gak ada datang lagi untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita terlepas dari dosa, berarti nanti manusia kita masih dalam kegelapan. Kita nggak tahu namanya terang itu gimana. Makanya Tuhan datang ke sini membawa kita semua, menarik kita dari kegelapan, buat keluar dari kegelapan itu. Oke. Ya, kalau Agus gimana? Kalau aku sih ke pengharapan kenapa Kristus datang kedua kalinya ke dunia tuh karena kan kita nggak tahu juga keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kalau melihat sih dari sisi pengharapan, kayaknya kalau Tuhan datang kedua kalinya, dia bisa menjadi hakim untuk kita semua dan menentukan mana yang baik dan yang benar. Terus juga kalau dia datang, sukacita. Kenapa? Karena kita dimenangkan dan semua kita bisa diangkat bersama-sama dengan dia gitu. Makanya semua orang berharap segeralah Tuhan datang kedua kalinya gitu sih kalau menurut aku sih kodanya. Oke, thank you. Saudara, saya ingin kita semua buka satu bagian dalam kitab suci. Kita sama-sama buka di dalam Wahyu 21. Di dalam kitab Wahyu 21, Wahyu 21, kita lihat ayat yang ke-22 dan 23.
Dan di sini saya minta satu rekan untuk membacakan untuk kita semuanya. Kalau boleh minta Aldo yang ada di Semarang. Bisa bacain untuk kita semuanya. Aldo yang ada di Semarang. Oh iya, oke kok. Di dalam Wahyu 21 ayat 22 dan 23. Oke, baik. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 22 sampai 23. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab melihat Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ya, thank you. Saudara, dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, dan anak domba itu adalah lampunya. Kira-kira kalau kita membaca ayat tadi, apa yang muncul di dalam benak kita, dan bagaimana kita coba untuk memaknai, dan kita melihat apa makna di balik kalimat tersebut. Sudah paling tidak kita bisa melihat beberapa hal. Pertama yang kita bisa lihat dari pembacaan itu adalah, bait Allah rupanya adalah bait yang tidak bisa hanya dibaca di dalam konteks temporary. Rupanya bait Allah tidak bisa hanya dibaca di dalam konsep sekedar secara arsitektur gedung. Dan juga bait Allah tidak bisa hanya dibaca di dalam konteks komunitas. Tapi bait Allah di dunia itu semua hanyalah temporary, dan di sini kita melihat bait Allah yang sejati itu adalah Allah sendiri. Maka kita melihat bahwa bait suci tidak ada di dalamnya. Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Maka di sini kita melihat bagaimana keberadaan Allah adalah satu keberadaan yang sangat penting dan yang paling punya sesuatu makna yang lebih melampaui makna bait suci di dunia. Kenapa? Karena kesejatian ada di dalam Allah sendiri. Kalau kita melihat bait suci yang ada di dunia atau yang ada di bumi, kita akan melihat bait suci akan penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaksempurnaan, dan penuh dengan hal-hal di mana setiap orang yang dalam bait suci adalah orang-orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang tanda kutip kita bisa katakan tidak berpengharapan. Setiap mereka adalah orang-orang yang mungkin kita bisa katakan ahli-ahli agama, para pendeta, atau para penginjil yang mengajarkan kebenaran, tetapi belum tentu dia bisa menghidupi kebenaran itu. Dia masih bergumul dan tidak bisa menghidupi dengan sempurna setiap apa yang dia khotbahkan, apa yang dia sharingkan, apa yang dia ajak untuk diskusikan, dan sebagainya. Kita melihat bagaimana setiap apa yang ada di dalam bait suci begitu sakralnya, begitu mulianya, tetapi kita melihat bait suci dalam dunia adalah satu bait suci yang sebenarnya hanya bersifat kefanaan, hanya bersifat temporary, not forever happens. Kenapa? Karena semuanya tidak ada di dalam konteks kesejatian. Karena semuanya sudah corrupted by sin, semua limited, dan juga semuanya adalah di dalam kondisi segala sesuatunya sudah fallen. Tetapi kita melihat bagaimana justru di kitab Wahyu dikatakan, bait suci yang sejati itu ada. Bait suci yang sempurna itu ada. Dan bait suci yang berpengharapan itu juga ada. Dan itu semua ada di dalam Allah sendiri. Maka tidak heran kita melihat banyak gereja cekcok sana-sini, kita melihat banyak gereja memiliki akan satu kekentalannya sendiri di dalam banyak hal, tetapi mereka tidak memiliki akan kesempurnaan. Mereka hanya berusaha mencari, searching for perfection. Tetapi mereka bukanlah gereja-gereja yang sempurna. Semua gereja di seluruh dunia ini nggak ada yang sempurna. Seluruh hamba Tuhan tidak ada satupun yang sempurna. Seluruh orang Kristen tidak ada satupun yang sempurna.
Maka kita melihat kesejatian adalah sebuah necessity. Kesejatian adalah sebuah fakta yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Dan kita melihat bait suci yang dipandang sakral di dunia ini, maka satu-satunya yang ilahi, satu-satunya yang sejati, cuma pada Allah sendiri. Maka ini menunjukkan sebuah pemahaman kepada kita, bahwa kita tidak boleh memberhalakan akan gedung gereja. Kita tidak boleh memberhalakan akan hamba Tuhan. Kita tidak boleh memberhalakan akan denominasi. Kita tidak boleh untuk memberhalakan akan kekristenan yang hanya bersifat fana. Kita harus sama-sama mencari kesakralan yang sejati itu. Semua harus takluk kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap apa yang Tuhan firmankan. Maka saudara, ini menjadi satu fenomena yang perlu semua orang-orang Kristen sadar, bahwa tidak ada satu pun yang sempurna. Namun, saudara, bukan berarti kalau tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mendekati kesempurnaan. Meskipun tidak ada satu pun yang sempurna, tetapi bukan berarti mendekati kesempurnaan itu menjadi sesuatu yang nihil. Maka saudara, kita percaya yang hampir sempurna hanya ada di saat kita semuanya back to the Bible, kembali kepada kitab suci, kembali adalah back to the scripture, dan kita melihat bagaimana kitab suci menjadi dasar kita beriman, dasar untuk kita berpikir, dasar untuk kita berperasaan, dan dasar untuk kita bertingkah laku. Maka di dalam pemikiran Yahudi, saudara, with all my heart, with all my reason, and with all my act, semuanya itu berkaitan. Otak dengan hati, dengan kelakuan, itu adalah satu paket. Waktu ngomong tentang with all my reason, itu tidak bisa dilepaskan dari hati, tidak bisa dilepaskan dari tindakan. With all my act, tidak bisa dilepaskan dari hati, dan tidak bisa dilepaskan dari dari pikiran. Maka semuanya connected, semuanya memiliki akan satu hal, satu dengan yang lain, berkesinambungan. Dan saudara, maka tadi dikatakan bahwa bait Allah itu hanya ada pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah bait sucinya, dan kalimat berikutnya itu apa? Demikian juga anak domba itu. Dan anak domba di situ refer kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Maka Kristus menjadi penting karena bait suci yang sempurna bukan cuma di dalam Allah saja, tapi di dalam anak domba itu. Dan anak domba di situ adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi kita semua, dan dia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia dan menjalankan visi, misi, aksi yang ditentukan Tuhan Allah supaya manusia beroleh pengharapan. Maka di sini kita melihat bagaimana Kristus haruslah menjadi pengertian yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hamba Tuhan boleh kita belajar, tapi Kristus harus lebih tinggi daripada setiap hamba Tuhan yang kita teladani. Kristus harus lebih tinggi dari setiap gereja yang punya denominasi yang mengajarkan akan doktrin, mengajarkan pengajaran, dan mengajarkan pelayanan, dan bagaimana mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Maka kita harus untuk belajar melampaui dari apa yang kita lihat. Kita melihat gereja, kita melihat hamba Tuhan, kita melihat akan pelayanan, is good. Tetapi tidak boleh kita hanya melihat sebatas itu, dan kita tidak melihat kepada Allah yang adalah bait suci yang sejati, dan anak Allah, yaitu anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, yang kita kenal sebagai kepala gereja, dan kita yang adalah tubuh Kristus. Maka di sini kita melihat ini adalah satu pengertian yang penting. Pengharapan penting sekali dikaitkan di dalam Kristus Yesus. Maka di luar Kristus Yesus, maka kita tidak mungkin dapat mengerti apa arti kesejatian. Kita tidak akan mengerti apa arti perfection. Kita nggak akan mengerti akan konsep akan kebenaran. Dan kita nggak mungkin bisa mengenali akan konsep kekekalan di dalam
pengenalan kita kepada Tuhan. Maka saudara, ini adalah satu hal yang kita perlu untuk belajar melihat. Dan aku dan melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ia adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Nah sekarang berikutnya saudara, yaitu dikatakan dan kota itu tidak memerlukan matahari, tidak memerlukan bulan untuk menyinarinya. Maka siapa yang menyinarinya? Allah menyinarinya, dan berikutnya adalah anak domba itu adalah lampunya. Apa maksudnya, saudara? Rupanya matahari dan bulan yang selama ini menjadi sumber cahaya di dalam kehidupan saudara dan saya, itu dinyatakan sebagai sebuah hal yang bersifat temporary. Rupanya matahari dan bulan bukanlah sesuatu yang forever happens. Maka matahari dan bulan hanyalah bersifat sementara, bersifat fana. Sehingga kita melihat kalau kita berpengharapan kepada Allah, maka Allah harus dipahami sebagai satu sosok yang lebih melampaui matahari, melampaui bulan, yang bisa memberikan cahaya, karena sumber cahaya yang sejati itu ada pada Allah yang menyinarinya, dan anak domba yang adalah lampunya. Di sini berarti lampu yang kekal selama-lamanya, yang bukan seperti matahari atau bulan yang hanya bersifat sementara. Lampu kekal selama-lamanya. Maka ini menjadi satu peranan bagi kita masing-masing untuk mempercayai bahwa ciptaan tidak perlu disembah. Ciptaan tidak perlu menjadi satu sandaran kita. Kenapa? Karena ciptaan itu hanya bersifat sementara. Maka hari ini banyak orang pergi, misalnya orang pergi ke Gunung Kawi, di mana mereka khususnya pandemi COVID-19, akhirnya mereka mengalami kerugian besar, dan akhirnya karena kerugian itu mereka mau pergi ke Gunung Kawi, mereka mau kasih sesajen, mereka inginkan supaya apa? Supaya di pandemi COVID-19 ini kami dapat blessing, kami dapat kangtau, kami dapat akan satu keuntungan, profit. Karena apa? Karena hidup sudah semakin susah. Sudah akhirnya berharap kepada Gunung Kawi, berharap kepada ciptaan. Banyak orang juga percaya akan banyak hal seperti itu. Misalnya di Jepang kita melihat bagaimana banyak orang Jepang, mereka percaya bahwa matahari, Nippon, itu adalah satu hal yang melambangkan akan konsep Tuhan. Maka itulah menjadi satu hal, memuja matahari adalah sebuah hal yang spiritual. Memuja matahari adalah sesuatu yang bersifat akan pengharapan. Tetapi kita justru melihat kitab suci, apa artinya matahari, apa artinya bulan dari kacamata Tuhan Allah. Maka matahari, bulan hanyalah bersifat temporary. Tetapi yang bersifat eternal, yang bersifat forever happens, adalah Allah yang menyinari, dan anak domba itu adalah lampunya, yaitu yang adalah lampu kekal selama-lamanya, di mana Kristus adalah terang. Dan hanya di dalam terang Kristus yang nyata di dalam hidup orang percaya, kita punya pengharapan. Nah, saudara, maka di sini kita paling tidak bisa punya kesimpulan, berarti Kristus menjadi the crucial point untuk kita dapat melihat pengharapan saudara dan saya yang ada di bawah matahari dan bulan, dan yang ada di bawah bait suci secara alami. Rupanya Tuhan Allah dan Kristus Yesus sudah menjadi pengharapan yang harus ada dalam hidup kita masing-masing. Maka kita tidak perlu untuk bersandarkan kepada matahari dan bulan. Kita tidak perlu bersandarkan kepada bait suci akan yang temporary, karena yang sejati sudah diberikan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus kepada saudara saya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, semudah itukah kita dapat mengimani pengharapan Kristus di dalam kedatangannya? Semudah itukah kita bisa berharap akan pengharapan Kristus di dalam isu-isu kontemporer kehidupan saudara dan saya? Saudara, kita perlu untuk realistis, khususnya dalam era pandemik COVID-19 ini. Lalu kita disuruh mengimani pengharapan Kristus.
Lalu kita disuruh mengimani kedatangan Kristus. Lalu kita harus untuk belajar mengimani akan the glorious appearing Christ, yaitu sesuatu yang mulia. Di mana kemuliaan itu? Di mana kemuliaan yang melampaui matahari bercahaya maupun yang melampaui bulan bercahaya? Maka saudara, semudah itukah kita mengimani pengharapan Kristus dalam kedatangan Dia kedua kali? Apakah sungguh itu sebuah pengharapan bagi kita? Saudara, jawabannya adalah nggak mudah. Nggak mudah kita bisa belajar mengimani pengharapan Kristus di dalam kedatangannya, di dalam konteks hidup saudara dan saya. Hidup kita terlalu realistis, saudara. Hidup kita ini penuh dengan fakta-fakta yang seringkali membuat kita meragukan dan membuka ruang untuk kita tidak bisa dengan mudah mengiyakan akan apa yang menjadi pengharapan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Banyak faktor-faktor yang membuat kita bisa untuk berandai-andai mungkin pengharapan Kristus adalah pengharapan yang hanya sekedar mitos, atau pengharapan Kristus yang hanya sekedar cerita dongeng belaka, maupun yang kita bisa lihat pengharapan Kristus jangan-jangan adalah sesuatu yang bukan dari Allah, tapi adalah dari perbuatan atau bikinan manusia. Maka saudara, kalau kita melihat dalam kitab suci, tidak heran saudara, kita tidak mudah untuk mengimaninya. Tidak heran kalau kita tidak mudah untuk bisa mempercayai pengharapan Kristus dalam kedatangannya yang kedua kali. Mengapa, saudara? Kita hari ini akan banyak membuka ayat, di mana ayat-ayat yang kita buka menunjukkan satu fakta, bagaimana iblis tidak tinggal diam untuk menggagalkan setiap orang percaya untuk beriman kepada pengharapan Kristus, khususnya pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Usaha penggagalan iblis semuanya menjadi satu usaha yang sangat aktif. Maka tidak heran kitab suci banyak mencatat. Kita akan lihat banyak poin, banyak akan ayat-ayat kitab suci yang menunjukkan keaktifan iblis untuk membuat orang percaya meragukan kedatangan Kristus adalah pengharapan. Mari kita buka pertama, yaitu 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Saya minta untuk Dave bacain dulu 2 Korintus 11. Dave yang ada di Manado bisa bacain 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, tidak usah heran, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Surah ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan satu fakta bahwa tidak mudah untuk berharap, tidak mudah untuk mempercayai pengharapan di dalam Kristus, karena iblis rupanya juga melakukan aksinya, melakukan keaktifannya, melakukan akan usahanya, supaya kedatangan Kristus yang kedua kali tidak diimani oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya justru menjadi victim-victim atau menjadi objek-objek bagi iblis untuk bagaimana orang-orang percaya tidak punya kekuatan untuk beriman. Maka kita juga tahu, di saat keadaan seperti ini, iblis tidak tinggal diam. Maka kita seharusnya bagaimana? Kalau iblis dengan aktifnya membuat kita untuk supaya tidak mudah untuk beriman kepada Kristus sebagai yang memberikan pengharapan bagi kita, maka pertanyaannya adalah, bagaimana respon saudara dan saya? Kalau iblis saja kagak libur, ya, kalau iblis saja tidak mengambil akan cuti, kalau iblis saja tidak mengambil akan satu waktu untuk beristirahat, bagaimana kita seharusnya sebagai victim, sebagai objek yang mau dijatuhkan oleh iblis, kita bagaimana seharusnya bereaksi? Bagaimana kita seharusnya berespon?
Saudara, seringkali kejatuhan orang-orang Kristen adalah kita lengah di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Seringkali kita jatuh di dalam kelengahan. Kita seringkali jatuh di dalam ketidaksiapan. Dan kita seringkali jatuh di dalam akan satu pengertian yang seharusnya kita sudah tahu, tapi kita jatuh di dalam disbelief. Kita nggak terlalu mempercayai dengan sungguh. We are not full-hearted to follow. Kita tidak sepenuh hati untuk kita mengikuti, atau kita mengimani, atau kita menjalani setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka itulah menjadi satu hal bagaimana seringkali kita jatuh adalah karena kelengahan kita menjadi pintu iblis untuk masuk dan merongrong kita, membuat kita gelisah, membuat kita akhirnya tergoncang iman, dan tidak sedikit dari kita akhirnya fallen into his trap, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Salah satu yang kita bisa lihat di dalam kitab suci, contoh bagaimana iblis menggocoh akan setiap orang-orang percaya, adalah di dalam satu bagian yang kita buka dalam Lukas pasal 6 ayat 22. Saya minta untuk Anne yang ada di Jogja, atau tengah ya saya tahunya, bisa membacakan Lukas 6 ayat 22. Anne dari Peri Nanjing, ya, yang sekarang ada di Jogja. Lukas 6 ayat 22 ya. 22. Coba bacain. Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya, Saudara, dikatakan apa tadi awalnya? Berbahagialah. Ya, berbahagialah kalau kita mengalami akan satu hal ditolak, maupun kita dicaci maki, atau kita mengalami persecution, dan kita mengalami difficulty di dalam menjalankan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam bagian yang tadi dibaca oleh Anne, persecution and difficulty menjadi konteks iblis bekerja. Dan seringkali melalui persecution dan melalui difficulty ini, kita melihat iblis secara actively menjalankan satu usaha penggagalan supaya orang-orang percaya tidak beriman kepada Kristus. Tidak percaya kedatangan Kristus kedua kali adalah sebuah pengharapan. Sehingga tidak heran iblis menyamar sebagai malaikat terang, dan juga iblis berusaha untuk menggoncang iman orang percaya melalui persecution and difficulty. Dan akhirnya kita melihat berapa banyak orang-orang Kristen yang mengalami akan suffering, mengalami penderitaan, mengalami akan lockdown, dan mengalami begitu banyak akan kondisi-kondisi mereka digoncangkan secara iman mereka. Hari ini yang paling baru yang terjadi adalah banyak orang-orang Kristen di China hari ini di lockdown kebebasan beragamanya, sehingga mereka tidak bisa ibadah. Padahal kita tahu di dalam keadaan seperti ini, mereka tidak bisa beribadah secara face-to-face, mereka beribadah hanya melalui online. Tapi saudara, tahukah saudara, hari ini orang-orang di China, justru khususnya orang Kristen di China, mereka di-sweeping untuk mereka tidak boleh menjalankan atau mengadakan ibadah online. Berapa banyak orang-orang yang mengadakan Zoom conference meeting, kebaktian, dan mereka akhirnya di lockdown, sehingga mereka tidak bisa pakai Zoom lagi, mereka tidak bisa pakai akan Google Hangout untuk mereka mengadakan kebaktian secara online. Mereka dikatakan sebagai orang yang ilegal, mengadakan kebaktian yang ilegal. Dan itu terjadi hari ini. Kita melihat beberapa gereja sudah tidak bisa mengadakan kebaktian, mereka mengadakan live streaming melalui Zoom. Dan akhirnya kita melihat beberapa gereja sudah didatengin polisi, dan akhirnya Zoom conference meeting-nya di lockdown, sehingga akhirnya mereka tidak bisa mengadakan akan kebaktian lagi. Padahal di era pandemi COVID-19, mereka masih dikejar-kejar. Orang Kristen masih dipersulit. Dan saudara, hari ini, saudara yang ada di China,
masih bisa Zoom conference dengan kita. Saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena mungkin ada waktunya kita hari ini tidak bisa untuk beribadah seperti hari ini. Kita harus bersyukur kalau saudara masih bisa bersama-sama untuk beribadah melalui live streaming. Kita masih bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita masih bisa dikuatkan oleh Tuhan melalui setiap firman-firman yang ada di dalam setiap pemaparan kitab suci. Kita harus bersyukur. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita di lockdown. Kapan kita tidak bisa lagi untuk beribadah secara online. Kapan kita tidak bisa lagi beribadah? Kapan kita nggak bisa lagi bersekutu? Maka kita harus rajin untuk bersekutu. Kita harus rajin untuk berdoa. Kita harus rajin untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus rajin untuk beribadah. Karena waktunya akan tiba, kita tidak bisa punya kebebasan seperti hari ini. Sudah melihat orang-orang Chinese, orang-orang lokal yang tidak bisa untuk beribadah secara online. Kita, apa bedanya dengan kita? Kita juga adalah orang biasa. Kenapa dia tidak bisa beribadah? Kita masih bisa ibadah. Kita sama-sama belajar untuk mengenali iman yang benar. Mereka juga mengalami akan satu usaha untuk mengerti iman yang benar. Kenapa mereka dipersulit? Kenapa kita tidak dipersulit? Mari kita mikir, mari kita bereaksi dengan benar. Kenapa saya masih diizinkan untuk mengerti firman Tuhan? Mengapa saya masih bisa diizinkan untuk dengar firman? Dan mengapa kita masih diizinkan untuk bereaksi, untuk memberikan persembahan, untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau berdoa, untuk mau melayani, dan untuk mau memberitakan Injil? Saudara, masih ada waktu diberikan di dalam kefanaan hidupmu. Itu anugerah. Maka mari kita belajar melihat persecution and difficulty. Iblis pakai ini sebagai konteks untuk goncangan iman orang percaya. Tetapi meskipun demikian kita melihat, meskipun di China banyak Zoom conference meeting ditutup, kita tetap melihat pekerjaan Tuhan tetap jalan. Kita melihat banyak orang-orang nggak bisa ibadah, tapi kitab cara Tuhan masih dibukakan bagi mereka. Untuk mereka, tidak ada yang berkhotbah, tapi mereka bisa baca kitab suci. Tidak ada yang bisa untuk membukakan akan pengertian firman Tuhan, tapi mereka masih bisa melalui internet untuk coba cari seadanya, untuk bisa memberikan akan kekuatan bagi mereka. Saudara, mari kita harus buka hati sungguh-sungguh. Iblis bekerja di dalam keaktifannya. Kita tidak boleh pasif. Waktu iblis begitu aktifnya untuk berusaha untuk menggagalkan saudara beriman kepada Kristus, kita tidak boleh menjadi malas. Justru dalam keadaan seperti itu, kita harus punya sebuah reaksi yang benar. Dan reaksi yang benar must be active to serve the Lord. Maka saudara, di Indonesia pun terjadi. Baru minggu lalu, baru terjadi. Di mana di Cikarang ada satu keluarga dari keluarga Batak, HKBP. Mereka beribadah di rumah. Tiba-tiba didatangi oleh orang-orang agama lain. Lalu akhirnya diusir, dibilang tidak boleh ibadah. Dan akhirnya disuruh berhenti. Tidak boleh melanjutkan, ini ilegal dan sebagainya. Tapi setelah proses dengan kepolisian, akhirnya yang membuat onar itu disuruh untuk minta maaf. Dan yang membuat onar itu disuruh untuk mengiyakan bahwa kebebasan beragama harus dijunjung tinggi. Saudara, ini pekerjaan siapa? Kita percaya, ini pekerjaan setan. Kita percaya itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan iblis. Untuk supaya apa? Kita tidak punya ketenangan jiwa untuk beriman kepada Tuhan. Maka saudara, ini harus menjadi satu kekuatan bagi kita. Bagaimana berpengharapan di dalam Kristus. Iblis tidak akan tinggal diam. Tapi kita, karena iblis tidak tinggal diam, bukan berarti kita diam. Justru karena iblis tidak tinggal diam, bukan berarti kita hanya menerima fakta, menerima akan nasib, sehingga akhirnya kita menjadi korban begitu saja. Tidak. Kita harus lebih getol beriman.
Kita harus lebih getol berdoa. Kita harus lebih getol mendengar firman Tuhan. Kita harus belajar lebih getol untuk kita berjuang di dalam iman kita. Bukan berarti kita melakukan pembalasan. Bukan. Kita bukan dipanggil untuk membalas. Hak pembalasan ada di tangan Tuhan. Tapi hak untuk terus beriman dengan sungguh-sungguh, itu yang harus kita grab sama-sama, yang nggak boleh kita lepas, yang nggak boleh kita kompromi. Tapi kita perlu untuk sungguh-sungguh, untuk apa? Sungguh-sungguh untuk memperjuangkan itu sampai akhir hidup kita. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk melihat penipuan demi penipuan oleh pekerjaan iblis, khususnya berkaitan kedatangan Kristus, itu terus-menerus dihadirkan di dalam konteks hidup saudara dan saya. Dan saya ingin kita membuka dalam satu ayat, yaitu di dalam Matius pasal 24. Matius 24, ayat 23 sampai ayat 27. Saya minta Richard dari Beijing bacain. Matius 24. Matius 24. Ayat 23 sampai 27. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, saudara, dari sini kira-kira apa yang iblis kerjakan? Apa yang iblis aktifkan di dalam tindakannya? Khususnya berkaitan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Melalui ayat ini, apa yang iblis lakukan? Ayo, siapapun boleh komen. Apa yang iblis lakukan? Halo? Saya sebut ya, supaya langsung komen. Christofio Beijing. Ya kok. Ya. Kalau dari ya. Kalau dari ayat ini sih yang saya dapat, iblis memberikan berbagai macam kayak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang membawa kita tuh jadi side track gitu. Mm-hmm. Jadi kita terbawa ke jalan-jalan yang salah yang di sini sudah diberikan peringatan dari Tuhan bahwa semua itu adalah yang palsu, jangan dengar dan jangan ikut mereka. Oke, apa lagi? Ya, tanda-tandanya iblis. Mm-hmm. Terus? Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Ini mungkin itu dulu kayak. Apa? Kayaknya itu dulu ya kok. Oke. Ya. Jadi kita melihat penipuan iblis itu begitu actively, khususnya untuk supaya orang Kristen tidak menerima dengan iman kedatangan Kristus. Pertama adalah melalui Mesias-Mesias palsu. Jadi Kristus yang sebenarnya adalah the one and only Christ justru dipermak menjadi many Christ. Akhirnya kita melihat Mesias yang cuma satu, the one and only Messiah, justru dibikin akan satu replika sehingga kelihatannya dia adalah Mesias padahal dia adalah palsu. Saudara, pribadi Kristus dipalsukan.
Rupanya bukan cuma barang KW aja ya yang melakukan pemalsuan, bukan cuma orang-orang yang berani secara surat melakukan pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan apa. Kita melihat justru terjadi yaitu Kristus pun dipalsukan. Dan saudara, usaha pemalsuan itu adalah pelajaran yang diajarkan bukan dari Tuhan. Pelajaran untuk memalsukan itu adalah pelajaran setan. Tapi pelajaran untuk belajar menyerupai Kristus, atau belajar meneladani Kristus, atau belajar untuk mengikuti teladan Kristus, itu adalah yang Tuhan ajarkan. Tapi kita bukan dipanggil untuk memalsukan. Nah, saudara, kita melihat iblis adalah bapak penipu. Dan dia melakukan penipuan terbesar adalah dia memalsukan Yesus Kristus. Dia memalsukan Mesias. Maka tidak heran melalui akan keaktifan ini, kita semua dibingungkan. Kok di gereja ini berani berkata Mesias adalah yang dia percaya. Dan Mesiasnya mengharuskan untuk apa? Mengharuskan untuk harus memberikan persembahan perpuluhan bukan kepada gereja, tapi kasih perpuluhan kepada pendeta. Lalu juga ada yang justru mengajarkan bahwa harus untuk memberikan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh kepada pendeta itu untuk memberikan semua hartamu untuk sebuah pekerjaan proyek Tuhan yang besar. Sudah saya tadi pagi lihat akan rekaman khususnya dari seorang hamba Tuhan katanya yang ada di Amerika yang dia minta kepada jemaatnya uang persembahan untuk diberikan untuk supaya membeli pesawat. Supaya dia bisa melayani ke berbagai macam negara. Tidak perlu untuk tunggu, tidak perlu untuk delay time dan sebagainya. Semuanya adalah dengan cepat melayani Tuhan. Kelihatannya begitu baik, kelihatannya begitu useful, tetapi justru yang dilakukan adalah apa? Dilakukan adalah bukan untuk pekerjaan Tuhan saja, tapi dipakai untuk bermain-main bagi ke pulau. Dipakai untuk bermain-main di dalam segala sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilannya. Maka saudara, ini menjadi satu hal, adalah satu pelajaran yang Tuhan tidak mau kita ikuti. Saudara, Mesias palsu adalah satu fakta bagaimana pekerjaan iblis masih eksis sampai sekarang. Mesias palsu adalah pelajaran bagi kita masing-masing untuk membuat saudara belajar. Jangan cepat percaya ajaran yang katanya ajaran Yesus. Jangan cepat percaya. Maka Alkitab mengatakan, ujilah roh itu. Ujilah pengajarannya. Ujilah setiap apa yang difirmankannya. Apakah semuanya adalah sungguh-sungguh dari Allah, atau itu semua adalah dari setiap human interpretation akan setiap apa yang dia pahami. Maka saudara ingat, saudara, gereja bait suci di dalam dunia ini penuh dengan kefanaan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Maka kesempurnaan hanya pada siapa? Hanya pada Allah. Maka Allah hanya memberikan satu Mesias, hanya memberikan satu juru selamat, dan hanya memberikan satu pengharapan melalui Yesus Kristus. Dan ajaran Kristus tidak boleh diupdate dengan pemikiran sendiri. Pengajaran Yesus Kristus tidak boleh dipermainkan menurut human logic. Tetapi justru harus kita semua taat kepada apa yang Tuhan nyatakan, dan kita perlu dengan kesadaran hati, dengan kerendahan hati, dan dengan satu hal kita mau belajar untuk kita mengimani semuanya. Maka penipuan setan yang pertama yaitu menggandakan Yesus Kristus yang adalah Mesias diganti dengan replika, diganti dengan palsu, sehingga ajaran-ajarannya pun memakai nama Yesus, tapi justru mengajarkan di dalam kepalsuan. Dan ini fakta, Alkitab pun mencatatnya. Kedua, yaitu apa, saudara? Yaitu, barang siapa yang berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, maka saudara, itu adalah tanda penipuan. Di mana melihat orang berkata, Mesias ada di Amerika, Mesias ada di China, dan Mesias ada di Indonesia. Maka saudara, itu adalah satu pengajaran yang pasti salah.
Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah bicara di mana, tidak pernah bicara di Indonesia, tidak pernah bicara di Amerika, tidak pernah bicara. Setiap apa dalam kitab suci tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Karena tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, maka saudara dan saya tidak punya hak untuk menginterpretasi akan apa yang Tuhan tidak bukakan. Saudara, di dalam kekristenan Chinese, kita melihat di Indonesia juga banyak sekali buku-bukunya, yaitu adalah satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Brother Yun. Brother Yun itu adalah seorang yang memang seorang Kristen, dan dia memang juga dipenjarakan karena imannya, dan dia banyak dikejar-kejar oleh tentara komunis, sehingga akhirnya dia hari ini sekarang berada di Finlandia. Dan dia berada di Finlandia, dan dia di situ membuat akan satu gerakan namanya New Jerusalem, atau Back to Jerusalem Movement. Dan dia waktu bikin Back to Jerusalem Movement, dia menggambarkan bagaimana kita harus untuk kembali ke China, kita harus untuk membawa China untuk bertobat. Saudara, saya pertama sangat kagum dengan dia. Saya beli buku-bukunya, saya baca, dan saya kadang-kadang waktu membaca, saya nangis. Kenapa? Karena dia pernah selama 40 hari dia nggak makan. Tapi dia terus minta kepada Tuhan. Saya bilang, kok mirip Yesus ya? Wah, dia begitu hebatnya waktu dia dipenjarakan, waktu dia dipersulit, karena dia beriman kepada Kristus. Tuhan kuatkan dia selama 40 hari untuk tidak makan dan tidak minum. Itu mujizat. Bisa 40 hari, 40 malam, kurusnya minta ampun. Tapi masih hidup. Saya waktu baca buku itu, saya kagum luar biasa. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan melawat dia. Tetapi saudara, dia justru mengatakan, Yerusalem ada di mana? Dia bilang, Yerusalem ada di China. Dia bilang, we must back to Jerusalem. Kita harus kembali kepada Yerusalem. Dan bagi dia, Yerusalem adalah di China. Saudara, saya waktu mulai melihat itu, saya mulai bingung. Kok bisa sih? Jelas-jelas Yerusalem ada di Yerusalem. Tetapi kenapa justru harus bicara tentang China adalah Yerusalem? Saudara, dia percaya bahwa Yerusalem adalah bait sucinya. Dan bait suci Yerusalem di dalam konsep dia adalah di China. Saudara, itu totally wrong. Kenapa? Yerusalem sejati adalah di tempat Allah bertahta. Yerusalem sejati adalah Allah sendiri dan Kristus sendiri, bukan China. Bukan Yerusalem itu sendiri. Saudara, ini menjadi satu konsep yang kalau kita nggak hati-hati, kelihatannya penuh dengan dedikasi untuk mengikut Tuhan, tetapi kita melihat pengalaman-pengalaman justru dimutlakkan, sehingga akhirnya semua interpretasi secara humanistik dimutlakkan. Akhirnya kita melihat kacau luar biasa. Maka tidak heran kita melihat kekristenan kacau balau. Kenapa? Karena orang Kristen sendiri, orang yang paling berani mengabsolutkan human interpretation, human experience, menjadi model beriman kepada Tuhan. Maka tidak boleh sembarangan. Saudara, bahkan di China ada di satu orang percaya bahwa Taman Eden itu ada di China. Ada yang percaya Taman Eden itu ada di Sichuan. Saudara, Sichuan memang cantik. Orang yang sudah pernah berjalan-jalan ke Sichuan pasti semua mengagumi Sichuan. Apalagi namanya Jiuzhaigou. Jiuzhaigou adalah satu tempat yang indah luar biasa. Danaunya bening luar biasa. Gunungnya begitu indah. Dan bahkan di bawah sungai itu pohon-pohon pun atau batang-batang pun masih kelihatan tembus dengan begitu indahnya. Yes, memang Jiuzhaigou indah. Tapi apakah dengan keindahan Jiuzhaigou berarti Eden ada di situ? Saudara, orang ini mengatakan bahwa saya melihat tidak ada yang lebih indah daripada Jiuzhaigou, maka Jiuzhaigou adalah Taman Eden. Saudara, kalau kita mau kembali kepada histori, kalau kita mau kembali kepada sejarah, justru Taman Eden ada di mana? Di dalam kitab suci, kitab Kejadian dituliskan, itu ada di dekat akan sungai Tigris. Saudara, dari situ kalau kita melihat di tengah sungai Tigris,
berarti di dekat Irak sana. Dan kita melihat, wow, berarti seharusnya di Irak situ ada Taman Eden. Tapi saudara harus lihat, di mana di saat di situ dikatakan ditutup, di lockdown. Sejak manusia dalam dosa, manusia diusir, maka di lockdown, tidak ada seorang pun yang tahu di mana Taman Eden itu. Maka di sini kita menunjukkan kuasa Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Sekali engkau berdosa, engkau akan diusir, dan surga atau Taman Eden akan ditutup, dan tidak ada seorang pun boleh masuk. Maka saudara, kadang kita lihat lockdown itu kejam ya. Saudara, justru kita melihat di lockdown bukan untuk menunjukkan kekejaman. Justru di lockdown untuk mengajarkan kepada kita pentingnya punya kemurnian. Kadang-kadang kita harus lockdown kita punya hati. Waktu dosa ditawarkan di depan mata kita. Waktu iblis berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya. Kita harus untuk apa? Kita harus belajar melockdown hati kita. Menjaga hati kita. Guard your heart. Dan melockdown hati kita untuk apa? Jangan kita kompromi. Jangan kita bermain-main. Saudara, itu adalah lockdown yang sejati. Waktu pemerintah berusaha melockdown, mungkin melockdown Jakarta atau melockdown Jabodetabek, itu bukan usaha yang justru merusak, tapi justru ada sesuatu yang mau melindungi, menjaga, supaya apa? Tidak tercampur aduk apa yang tidak sejati itu di dalam kesejatian. Maka yang kedua dikatakan, barang siapa yang berkata Mesias ada di sini dan Mesias ada di situ, itu bukan Mesias yang sejati. Maka ini penipuan setan, khususnya untuk supaya orang Kristen tidak punya akan satu konsep yang benar, khususnya di dalam kedatangan Kristus. Dan ketiga, saudara, yaitu kita melihat penipuan setan justru hadir di dalam cara kedatangan Kristus. Saudara tadi lihat di ayat 26 dan 27. Kita melihat rahasia kedatangan Kristus digambarkan dalam misteri, digambarkan di dalam sesuatu yang bersifat terkuak akan apa yang namanya sebuah kejadian. Maka seperti sesuatu kedatangan yang harus melalui sebuah journey, perlu sebuah discovery untuk menemukan rahasianya. Saudara, kedatangan Kristus tidak perlu rahasian-rahasian kok. Kedatangan Kristus adalah hanya tunggu waktunya Tuhan. Tidak ada yang namanya rahasia ini, rahasia itu. Tidak ada pakai akan satu hal, yaitu menemukan misteri ini, lalu menemukan misteri itu, lewati semua misteri itu. Tidak ada, saudara. Maka seringkali kedatangan Kristus hanya dipermainkan oleh iblis, supaya orang Kristen bisa diombang-ambingkan. Maka banyak orang Kristen tertipu, banyak orang Kristen bodoh, dan banyak orang Kristen akhirnya jatuh. Saudara, ini adalah sebuah fakta. Berapa banyak orang-orang yang sampai melakukan bunuh diri massal di Amerika? Saudara, ada terjadi orang Kristen yang melakukan bunuh diri massal. Kenapa? Karena hari ini Tuhan akan mengangkat kita. Dan mari kita sama-sama minum racun. Dan kita sama-sama bunuh diri bersama-sama. Dan kita menyambut Kristus. Akhirnya mati konyol semuanya, dan akhirnya mati dihina-hina seluruh dunia. Kenapa? Karena kematiannya bukan kematian yang diajarkan kitab suci. Saudara, ini adalah salah satu kebodohan-kebodohan, cara-cara yang dipakai setan untuk supaya manusia kelihatannya bermesias, percaya kepada Mesias. Tetapi justru yang terjadi, mereka tidak kembali kepada Mesias yang sejati. Mereka justru menghidupi iman mereka di dalam Mesias yang mereka bikin sendiri. Saudara, mari kita bertanya, apakah kita perlu tertipu untuk percaya kepada Mesias? Apa kita harus tertipu untuk kita percaya kepada Kristus sebagai pengharapan hidup kita masing-masing? Dia akan datang kembali. Bagaimana kita bisa bereaksi, meresponi kedatangan Kristus sebagai pengharapan bagi kita? Apakah kita harus ditipu dulu? Saudara, kita percaya kita tidak perlu ditipu dulu. Kedatangan Kristus adalah pengharapan yang kita tidak perlu ditipu dulu baru kita bisa belajar beriman. No!
Maka bagaimana, saudara? Maka 2 ayat, saudara, untuk kita melihat gimana supaya kita tidak tertipu. Pertama, Yohanes 14, ayat 1-3. Ini ayat yang kita sudah khotbahkan di hari Minggu sebelum kita membahas eksposisi Habakuk. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Yohanes 14, ayat 1-3. Saya minta untuk Gilbert dari Harbin untuk bisa bacakan Yohanes 14 ayat 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara, gimana supaya kita nggak tertipu dengan penipuan setan, khususnya di dalam konteks kedatangan Kristus? Kristus berkata, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Saudara, kalimat jangan gelisah, kalimat percayalah kepada Allah, dan percayalah kepadaku, di sini konteksnya adalah perintah. Jadi ini bukan bahasa psikologis, bukan bahasa untuk pelipur lara, ini bukan bahasa untuk memberikan penghiburan. No, justru kata jangan gelisah, this is the order. Dan pada saat dikatakan percayalah kepada Allah, ini adalah order. Dan percayalah kedua kepadaku, yaitu Kristus, ini juga adalah order. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Maka di situ Tuhan berkata, aku akan datang kembali, aku akan menyediakan tempat bagimu. Maka itu adalah yang menjadi janji Tuhan yang harus diimani sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan. Perintah Tuhan jangan gelisah, perintah Tuhan percayalah kepada Allah, dan perintah Tuhan percayalah kepadaku. Dan itulah perintah yang harus kita imani sampai Yesus datang kedua kali. Maka tidak boleh kita digelisahkan dengan apa yang ada Mesias ini, Mesias itu. Jangan sampai kita ditipu dengan Mesias di sana atau Mesias di situ. Maka jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku akan datang kembali. Itu adalah hal yang harus kita pegang supaya kita tidak tertipu. Terus belajar berpegang pada apa yang Tuhan firmankan. Kedua, Titus pasal 2, ayat 11-14. Saya minta Jasmine dari Beijing. Jasmine untuk bisa bacain. Titus pasal 2, ayat 11-14. Oke, kok. Titus pasal 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, coba baca ulang ayat 13 saja. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, gimana supaya nggak tertipu? Di situ Paulus menyatakan bahwa menanti penggenapan dengan bahagia setiap pernyataan kedatangannya. Maka itu menjadi satu hal, menanti, menunggu dengan bahagia setiap penggenapan, setiap pernyataan kedatangannya. Saudara, ini adalah satu order juga. Satu order untuk menanti. Jangan kita ikut Mesias sana, Mesias sini. Bukan kita ikut Mesias ini atau itu. Tapi menanti dengan benar, menanti dengan bahagia. Pernyataan yang digenapi di dalam Kristus itu akan datang di dalam waktu yang benar. Maka saudara, ini menjadi satu dasar untuk kita tidak mau tertipu dengan penipuan setan. Maka saudara, dari semuanya ini, kita akan lihat bahwa
kedatangan Kristus adalah fakta. Berarti kedatangan Kristus adalah sesuatu yang pasti terjadi. Buktinya, di saat Tuhan berjanji bahwa Kristus akan datang kedua kali, iblis sampai dengan aktif sekali berusaha untuk menggoncangkan iman orang percaya. Berarti ini bukan main-main. Kalau iblis sampai dengan aktifnya berusaha untuk supaya kedatangan Kristus tidak diimani oleh orang percaya, berarti ini bukan sekedar janji, tapi ini adalah yang akan digenapi. Maka janji itu bukan sekedar janji kosong, tapi janji itu adalah sebuah fakta. Nah, kita akan melihat beberapa fakta. Fakta apa yang ada di dalam pengharapan Kristus? Oke, pertama saya ingin saudara buka Kisah Rasul ayat 1 sampai 11. Monica bisa bacain Kisah 1 ayat 11. Monica ada di situ? Halo? Monica udah reply tuh kok, dia lewat message. Oke, kalau gitu coba yang lain. Andri coba. Andri Shanghai. Andri ada di situ? Halo? Sorry kok, masih di kantor kok. Oh, oke. Kalau gitu, siapa ini? Sarah bisa bacain Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Iya. Cara yang sama. Berarti di sini menggambarkan akan apa? Kedatangan Kristus adalah sebuah fakta yang sudah pernah dicarakan. Jadi, cara yang pertama, seperti Yesus naik ke surga, disitulah dia akan datang kembali. Jadi, tidak ada Mesias sana, tidak bisa Mesias situ, tidak ada Mesias ini, tidak ada Mesias itu, karena the same Messiah sudah menyatakan, seperti dia naik ke surga, disitulah dia akan turun. Saudara, ini menunjukkan akan satu hal, yaitu apa? Pengharapan kedatangan Kristus adalah sebuah fakta. Yang pertama, kedatangan Kristus adalah pengharapan yang faktual, dan itu adalah fakta yang real. Ini yang pertama. Fakta yang real di dalam kedatangan Kristus. Jadi, kita harus mempercayai kedatangan Kristus akan datang secara real. Itu yang pertama. Kedua, yaitu kita lihat di dalam 3 ayat. Ayat pertama, yaitu Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Saya minta untuk Gracelyn dari Shanghai. Ada di situ? Ya, bisa bacain Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, kedatangan Anak Manusia seperti kilat. Kalau kita bisa bikin rangkum seperti itu ya. Berarti fakta yang terlihat, di mana kedatangan Kristus itu terpancar, terlihat seperti akan namanya kilat dan sebagainya. Berarti menunjukkan bahwa kedatangan Kristus akan terlihat, bahwa dia adalah fakta yang terlihat oleh human, akan terlihat seperti kilat dan sebagainya. Berarti ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Kedua yaitu Wahyu pasal 1 ayat 7. Coba Nelson dan Nancing. Coba buka Wahyu pasal 1 ayat 7 dan bacaan cepat ya.
Wahyu pasal 1 ayat 7. Ya. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, coba lihat. Setiap mata akan melihat dia, semua bangsa akan menatap dia, dan melihat anak manusia. Saudara, ini adalah sesuatu berarti apa? Bukan cuma terpancarkan seperti kilat saja, berarti bisa terlihat, kita bisa melihat pancarannya, tapi juga setiap mata akan melihat kedatangan Kristus. Dan bukan cuma mata orang percaya, tapi semua bangsa akan menatap dan melihat anak manusia. Berarti kedatangan Kristus akan dilihat tidak cuma oleh sekelompok orang, tapi kedatangan Kristus akan dilihat oleh semua bangsa. Berarti fakta kedatangan Kristus bukan cuma sekedar fakta yang real, tapi juga adalah fakta yang akan terlihat pancarannya, dan semua mata akan melihat, dan bahkan semua bangsa akan menatap dan melihat anak manusia itu. Jadi saudara, ini yang kedua. Jadi kedatangan Kristus adalah sesuatu yang berpengharapan karena dia adalah fakta yang real. Kedua adalah fakta yang terlihat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketiga, yaitu adalah fakta yang terdengar. Jadi, kita akan mendengar, bukan cuma sekedar melihat, tapi kita juga akan mendengar fakta tersebut. Kita coba buka Mazmur 50 ayat 3. Alista bisa bacain, Alista di Bangka bisa bacain. Ya, Mazmur 50 ayat yang ketiga. Mazmur 50 ayat yang ketiga. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ya, api menjilat, badai dahsyat, tidak berdiam diri. Jadi kita melihat ini adalah sesuatu yang bisa bukan sekedar kita lihat saja, tapi itu bisa kita dengar. Api, lalu badai itu bisa terasa secara tubuh, dan juga bisa kita dengar suara angin, kita bisa dengar suara api yang membakar, itu kita bisa dengar suaranya. Dan kalau kita melihat badai dan kita melihat api yang menjilat, masa kita diam? Kalau kita diam pasti akan kita kebakaran gitu kan. Tapi justru kita melihat justru dengan api yang menjilat, badai yang dahsyat, pasti kita nggak berdiam diri. Nah, saudara, kita melihat ini adalah satu gambaran Allah pun juga adalah Allah yang nggak berdiam diri. Maka kita melihat bagaimana fakta kedatangan Kristus adalah fakta yang terdengar. Kita bisa mendengarnya secara clearly. Bahkan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, di situ dicatat bagaimana Kristus datang sampai dengan ada tiupan trompet. Terdengar kedatangan Kristus dengan tiupan trompet. Coba buka 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16, saya minta Yevon bisa bacain. Yevon. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 16. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, sangkakala. Jadi Kristus datang kedua kali, di situ dinyatakan bahwa malaikat menyalakan sangkakala. Maka di situ kita juga akan melihat fakta kedatangan Kristus, bukan sekedar fakta yang real, bukan cuma sekedar fakta yang terlihat oleh mata, tapi juga fakta yang terdengar melalui pendengaran kita. Ya. Lalu berikutnya adalah juga fakta pengharapan Kristus yang menjadi fakta klimaks alam. Jadi istilahnya alam juga ikut-ikutan menyambut kedatangan Kristus. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 16. Di dalam Wahyu 16 ayat 15, saya coba bacain ya. Wahyu 15
Wahyu 15 ayat, Wahyu 16, Wahyu 16 ayat 15, saya akan lompat ya, 15, 18, dan 20. Saya baca dulu 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, ini ada satu hal gambaran, yaitu apa? Yaitu hal di mana Tuhan akan datang dengan satu masa di mana apa? Di mana setiap orang-orang yang menanti itu harus belajar untuk waspada. Waspada akan apa? Waspada akan kedatangannya. Kenapa harus waspada sampai harus jangan sampai berjalan dengan telanjang, tapi juga jangan sampai kelihatan kemaluannya, berarti tidak boleh naked, tapi justru harus dengan hormat menyambut kedatangan Allah. Kenapa, saudara? Coba lihat di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan perhatikan, saudara, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Saudara, ada satu klimaks alam di mana kedatangan Kristus, gempa bumi yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak manusia ada di dalam bumi. Berarti alam ikut menyatakan sebuah tanda kedatangan Kristus, di mana gempa bumi yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia itu sungguh-sungguh terjadi. Dan apa berikutnya? Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu di dalam ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Wow, saudara. Gempa bumi yang menyebabkan gunung-gunung dan pulau-pulau itu sampai tenggelam, ini menunjukkan fakta klimaksnya alam di dalam kedatangan Kristus. Berarti, saudara, kedatangan Kristus adalah pengharapan bagi kita, di mana fakta yang real terjadi, fakta yang terlihat terjadi, fakta yang terdengar terjadi, dan fakta klimaksnya alam terjadi. Dan kelima adalah fakta kemuliaan Tuhan terjadi. Matius pasal 25. Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-31. Matius 25 ayat 31. Saya akan bacakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Saudara, dinyatakan bersama-sama dengan dia. Menunjukkan bahwa apa? Kemuliaan Allah bukan cuma Kristus saja yang turun, tapi malaikat pun turut menyambut, turut untuk merayakan, turut juga untuk menggenapi setiap kedatangan Kristus melalui akan kehadiran para malaikat. Maka inilah fakta kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah janji pengharapan kedatangan Kristus yang akan terjadi secara real, yang akan terjadi secara mata, akan terjadi secara telinga, dan akan terjadi secara alam, dan akan terjadi di dalam kemuliaan. Kita melihat fakta kedatangan Kristus akan terjadi. Nah, pertanyaannya, gampang nggak mempercayai ayat-ayat yang kita baca? Saudara, kalau kita sebagai orang percaya, kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan tidak mungkin salah. Tapi pertanyaannya adalah, gimana kalau kita menjadi orang yang tidak percaya? Gimana kalau kita menjadi orang yang ragu-ragu? Bagaimana kalau kita menjadi orang yang nggak mau beriman kepada setiap firman Tuhan? Gimana dengan orang yang nggak percaya? Saudara, ayat terakhir untuk kita baca yaitu adalah di dalam 2 Tesalonika pasal 1. Saya minta untuk
Anne bacakan 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9. Ana ada di situ? 2 Tesalonika pasal 1. 1 ayat 7. Ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Terus. Sampai 9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, Saudara. Yang kata-kata yang dipakai mungkin sangat keras, yaitu apa? Dan setiap orang yang dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Saudara, ini mungkin adalah satu kalimat yang kita mungkin bisa misunderstanding. Suatu kalimat seakan-akan Tuhan itu adalah pembalas dendam. Memang, Saudara, kalau kita mengatakan bahwa manusia tidak punya hak untuk membalas dendam. Hak pembalasan dendam adalah ada pada Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah sampai mengadakan pembalasan? Karena mereka menindas orang-orang percaya. Karena mereka menindas orang-orang percaya, karena mereka tidak percaya kepada Injil Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sudah, tidak percaya itu adalah the core dari satu kehidupan yang melawan Tuhan. Tidak percaya itu adalah pusat dari kehidupan yang tidak berpusat kepada Tuhan Allah. Maka itulah kenapa gimana dengan orang yang percaya, maka Tuhan di dalam haknya, di dalam hak pembelaannya, di dalam hak pembalasannya, dia yang akan menyatakan pembalasan kepada siapa yang melakukan penindasan kepada orang percaya. Maka itulah kenapa, Saudara, kalau melihat di dalam sejarah orang Kristen waktu dia dianiaya, waktu mereka mengalami akan sebuah suffering, kita melihat orang-orang Kristen berdoa percaya kepada Tuhan. Kita mungkin bingung ya, orang Kristen itu kenapa sih? Pada saat mereka dianiaya, justru mereka belajar ampunilah mereka. Justru waktu orang Kristen dianiaya, justru orang Kristen berkata apa? Berkata, bertobatlah engkau, karena justru yang binasa bukan kami, yang binasa adalah kamu. Saudara, mungkin kita melihat orang-orang Kristen mengalami suffering, mengalami persecution, mengalami difficulty, dan kita melihat orang Kristen justru bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan senantiasa untuk memurnikan diri. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti. Tapi melalui bagian kitab suci, kita melihat bagaimana kebinasaan seseorang bukan ditentukan dari kitab. Kebinasaan seseorang itu adalah maut yang menjadi sebuah punishment dari Tuhan Allah. Seperti malaikat yang jatuh menjadi iblis. Itu semua adalah karena punishment Tuhan Allah terhadap setiap apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut. Demikian juga, setiap kita manusia dicipta oleh Tuhan, menurut gambar rupa Tuhan, tapi kita justru tidak mengindahkan Tuhan dan tidak mengindahkan firman Tuhan. Maka Tuhan juga tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan. Untuk apa? Untuk membinasakan. Maka itulah kenapa kita harus bertobat. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus untuk belajar mempercayai pengharapan Tuhan yang sejati. Kalau enggak, kita adalah orang-orang yang binasa. Nah, kalau gitu, Saudara,
terakhir, gimana dengan konteks era pandemi COVID-19? Gimana orang percaya justru mempercayai pengharapan Tuhan, khususnya di dalam konteks COVID-19. Saudara, saya sangat sedih karena saya punya satu rekan dari gereja lain, di mana saya pernah mengenal dia, di mana dia meninggal. Di mana dia meninggal karena COVID-19. Saya sedih. Kenapa? Karena saya pernah bertemu dia waktu itu, saya sharing KKR dengan Stephen Tong di Stadion Bung Karno waktu itu. Saya pergi ketemu beliau, lalu saya men-sharingkan akan KKR yang akan diadakan di Stadion Bung Karno, lalu dia dengan sangat welcome. Untuk apa? Sangat welcome untuk support, untuk membawa murid-muridnya, membawa akan jemaatnya, untuk bisa ikut dalam stadion tersebut. Tapi saudara, akhirnya dia meninggal dunia. Dan saya waktu tanya, kenapa dia meninggal dunia? Tahu nggak saudara apa yang dia lakukan? Karena 1 hari sebelumnya, dia melakukan akan satu hal, yaitu apa? Ada jemaatnya yang lagi sakit. Dan dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia pergi membesuk dan mendoakan. Dia pergi dan membesuk dan mendoakan akan jemaatnya. Dan jemaatnya sehat, tapi justru hamba Tuhan yang mendoakan justru kena COVID dan akhirnya meninggal. Justru yang didoakan juga kena COVID, tetapi sembuh. Tetapi justru yang mendoakan justru yang meninggal. Sudah, waktu itu saya sampai berpikir yaitu apa? Tuhan, kenapa jadi hamba Tuhan harus berkorban sampai begitunya? Dia tahu kalau dia pergi ke situ, dia tahu kalau dia mendoakan akan jemaatnya, dia bisa tertular. Dia tahu fakta itu. Tapi justru dia tetap jalankan, dia doakan, dan juga dia berdoa di dalam nama Yesus untuk dia. Dan akhirnya dia sembuh, betul-betul sembuh. Saudara, ini bukan hamba Tuhan dari denominasi Pentakosta atau karismatik. Ini adalah hamba Tuhan dari gereja Injili. Dan dia waktu mendoakan, dan akhirnya kita melihat sungguh-sungguh dia sembuh. Maka saudara, di sini kita melihat bagaimana doa orang percaya sungguh penuh kuasa sesuai kehendak Tuhan, sesuai waktu Tuhan. Dan tetapi juga di dalam kehendak Tuhan, di dalam waktu Tuhan, waktu dia kena sakit COVID-19 pun, itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan, ada rencana yang Tuhan mau ajarkan. Akhirnya kami belajar, waktu tahu orang itu meninggal, akhirnya saya tahu bahwa apa? Tuhan bisa sewaktu-waktu untuk memanggil kita semua. Tuhan sewaktu-waktu bisa untuk menghentikan nafas kita semua. Hentikan nafas bukan karena menghukum kita. Hentikan nafas bukan karena kita mendukakan hati Tuhan. Tapi dihentikan nafasnya karena kita mau diajak oleh Tuhan untuk mempercayai bahwa hidup cuma satu kali. Maka hidup yang cuma satu kali, apa yang kamu sudah kerjakan? Di saat sewaktu-waktu Tuhan berkata, sudah selesai. Apakah kita sudah menjalankan yang terbaik bagi Tuhan? Maka konteks era pandemi COVID-19 justru harus mengajarkan kepada kita yaitu apa? Kristus sungguh-sungguh adalah pengharapan. Sehingga kalaupun hidup saya selesai, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Kristus yang berpengharapan itu akan datang memberikan kepada kami, kepada kamu, kepada semua orang, bahwa apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Tuhan. Ingat kata tadi, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ini adalah pernyataan Allah untuk apa? Kita tidak usah takut. Karena kita sudah diberikan pengharapan di dalam Kristus. Kedatangan Yesus kedua kali akan membukakan kepada kita betapa Ia mengasihi saudara dan saya di dalam caranya. Maka saudara, mari kita sama-sama percaya Tuhan. Mari kita sama-sama beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama, jangan main-main, tapi kita sungguh-sungguh mau one by one, step by step, kita belajar beriman kepada Tuhan. Saudara, pengharapan
di dalam Kristus adalah pengharapan yang sangat indah, karena hidup kekal dianugerahkan, tubuh kemuliaan dianugerahkan, dan juga hari ini, yaitu kedatangan Kristus, Dia mau datang untuk memberikan pengharapan bagi kita. Dan minggu depan kita akan belajar about the hope of a glorified church, yaitu gereja akan dimuliakan di dalam pengharapan Kristus. Dan minggu depan kita akan membahas itu. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya pembahasan ini semuanya bukan cuma sekedar untuk mengisi akan knowledge saudara, tapi mari kita sama-sama sungguh-sungguh secara rohani. Kita sama-sama doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau pengharapan itu adalah pengharapan yang ada di dalam hatiku. Dan kita sama-sama doa supaya sungguh-sungguh pengharapan itu, pengharapan yang menguatkan imanku, dan pengharapan itu yang juga membukakan kepada kita semua fakta-fakta yang sejati. Bukan fakta yang konyol, bukan fakta yang tidak benar, tapi fakta yang sejati, yang dinyatakan dalam kitab suci, menguatkan iman. Tidak tergoncangkan, tetapi senantiasa kuat teguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa berbelas kasihan bagi kami, untuk kami dapat belajar mencicipi kekekalan melalui setiap pembahasan firman Tuhan. Ampunilah kami jika kami seringkali kecil hati mengikut Tuhan. Ampunilah kami kalau kami yang seringkali punya akan satu hal dalam hati kami, yaitu kami kurang beriman kepada Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan khusus untuk rekan-rekan kami, baik yang ada di China, baik yang ada di Indonesia, yang seringkali kami berada di dalam goncangan iman karena pekerjaan iblis yang membingungkan dan berusaha menggoncangkan iman kami. Kami mohon kepada Tuhan, bila Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami, untuk kami tidak gentar, kami tidak gelisah, kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Kristus, kami tetap percaya akan setiap penyertaan-Mu, dan kami percaya pengharapan-Mu adalah fakta yang sesungguhnya, yang kami dapat lihat dalam kitab suci, semuanya menggambarkan betapa fakta itu ada. Mohon Tuhan berbelas kasihan, supaya setiap kami pada saat mendengar fakta-fakta itu, kami bukan semakin menganggap itu hanya biasa saja, tapi bagaimana itu justru mengkonfirmasi kami harus lebih beriman lagi. Karena fakta itu ada, maka kami harus lebih rajin lagi. Karena fakta itu ada, kami harus berjuang lebih lagi. Karena fakta itu ada, kami harus lebih aktif lagi untuk Tuhan. Pakailah kami, anak-anak muda yang ada khususnya di China maupun yang ada di Indonesia. Tuhan berbelas kasihan bagi kami, dan bila Tuhan ajar kami senantiasa berpengharapan di dalam kebenaran yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih, menyerahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.